Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Paris Saint-Germain masih berusaha merekrut Bernardo Silva. Sebelumnya, Bernardo Silva kencang dikabarkan akan berseragam Barcelona di musim depan. Namun rumor tersebut belum juga menemui titik terang. Kini, PSG dilaporkan ikut berburu tanda tangan sang gelandang. Melansir Mundo Deportivo, Luis Campos selaku penasehat sepak bola PSG punya hubungan dekat dengan Silva. Mantan direktur olahraga AS Monaco itu yang mendatangkan Silva ke Stade Louis II dari Benfica pada 2014. Campos dikabarkan bisa membujuk Silva agar mau berseragam Les Parisiens di musim depan. Barcelona membuka peluang menjual aset klub untuk keempat kalinya. Seperti diketahui, Barcelona dihantam utang 800 juta euro atau 12 triliun rupiah akibat manajemen buruk di era Josep Maria Bartomeu. Joan Laporta yang kini memegang tampuk kepemimpinan Barcelona menawarkan economic levers untuk mengatasi krisis finansial klub. Menukil laporan Mundo Deportivo, Barcelona membuka peluang menjual aset klub untuk keempat kalinya. Barcelona menyetujui aktivasi economic levers keempat berupa penjualan tambahan 25% dari Barca Studios. Keuntungan yang didapat diperkirakan mencapai 100 juta euro. Memphis Depay dikabarkan menyerah dan sudah pasrah dijual Barcelona kemana saja. Dilansir dari Mirror, Barcelona sudah mau menjual Memphis Depay sejak pertengahan Juli kemarin. Depay disebut-sebut tidak masuk dalam rencana Xavi Hernandez. Awalnya, Memphis Depay menolak untuk dijual. Pemain asal Belanda itu masih mau bersaing untuk isi skuad utama. Namun, pelan-pelan Depay melunak. Pemain berusia 28 tahun itu mau-mau saja dijual, asal ke tim yang berlaga di Liga Champions musim depan. Chelsea semakin dekat dengan menggait Marc Cucurella. The Blues baru saja mencapai kata sepakat dengan Brighton and Hove Albion. Cucurella jadi properti panas di bursa transfer musim panas ini. Ia sempat jadi incaran utama Manchester City. Namun beberapa minggu ke belakang, Chelsea ternyata ikut memburu sang pemain. Dikutip Sky Sport, Cucurella sudah deal juga soal kontrak dengan Chelsea dan kini tinggal melakoni tes medis demi merampungkan kepindahannya. Sebagai bagian dari transfer tersebut, Chelsea juga menyerahkan Levi Colwill kepada Brighton. Chelsea membuat manuver mengejutkan pada bursa transfer awal musim 2022-2023 ini. Setelah merampungkan saga transfer Marc Cucurella, kini The Blues membidik jasa Pierre-Emerick Aubameyang. Jurnalis spesial bursa transfer Fabrizio Romano membuat laporan yang cukup mengejutkan. The Blues dikabarkan tengah mendekati Aubameyang. Pembicaraan dengan pihak pemain sudah dimulai. Saat ini Chelsea belum membuat tawaran resmi pada Barcelona untuk bisa membeli Aubameyang. Namun, Romano memastikan bahwa ex-pemain Arsenal itu ada dalam daftar transfer Chelsea untuk memperbaiki kinerja lini depan Chelsea. Akhir cerita transfer Renato Sanchez terjawab. Gelandang Lille ini akhirnya memutuskan berlabuh ke Paris Saint-Germain daripada AC Milan. Salah satu faktor terkuat Sanchez memilih PSG adalah keberadaan Christophe Galtier. Pelatih PSG itu adalah mantan pelatih Sanchez saat masih menukangi Lille. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Sanchez dan PSG dengan cepat mencapai kesepakatan personal. Dalam laporan L'Equipe, raksasa Likong itu menawarkan 15 juta euro kepada Lille untuk mendatangkan Sanchez. Sanchez menjadi rekrutan keempat Galtier sejak mengarsiteki PSG. Sebelumnya, Les Parisiens sudah mendatangkan Vitinha, Hugo Ekitike, dan Nordi Mukiele. Sebuah peringatan diberikan Erik ten Hag kepada Cristiano Ronaldo. Seperti yang sudah diketahui, situasi Ronaldo di musim panas ini cukup kompleks. Ia milih mangkir kurang lebih 1 bulan dari aktivitas pramusim MU. Namun setelah drama berjalan, Ronaldo telah kembali ke tim utama MU. Ia sudah berlatih kembali bersama skuad Manchester United. Ia juga menjadi starter di laga uji coba terakhir MU melawan Rayo Vallecano. Meski ia hanya dimainkan selama 45 menit di laga tersebut. Namun dilansir Sky Sport, Ten Hag menyebut bahwa tidak ada garansi bagi Ronaldo untuk menjadi starter. Ia harus membuktikan bahwa ia memang layak menjadi starter, baru sang manajer akan memberikannya kesempatan tersebut. Chelsea mulai serius mengejar Frankie de Jong dari Barcelona. Menurut laporan The Athletic,
Chelsea sudah berbicara dengan Barcelona. Pembicaraannya perihal transfer De Jong. Kabarnya Chelsea optimistis bisa mendapatkan pemain asal Belanda itu. Sebelumnya, ada laporan jika Frenkie De Jong lebih tertarik ke London dibandingkan Manchester jika harus meninggalkan Barcelona. Maka rumor Chelsea mulai muncul. Sampai akhirnya, pembicaraan kini kabarnya benar-benar dilakukan. Jika berhasil menggaetnya, maka The Blues akan menyalip Manchester United dalam perburuan De Jong. Ada rumor mengejutkan soal Jamie Vardy. Striker gaek itu kabarnya diminati salah satu tim besar Liga Inggris, yakni Manchester United. Dilansir Mirror, Manchester United rumornya lagi memonitor Jamie Vardy, sang striker gaeknya Leicester City. Vardy sudah berusia 35 tahun. Meski begitu, Vardy cukup konsisten dengan kemas 2 digit gol dalam 5 musim terakhir di Liga Inggris. Jamie Vardy masih tersisa kontrak semusim lagi di Leicester City. Situasi itulah yang coba dimanfaatkan MU untuk merekrutnya. Dikabarkan, pihak Leicester masih coba mempertahankan Vardy. Namun, kalau ada harga yang cocok, mungkin Vardy bisa lepas. Pemain Real Madrid, Rodrigo, mengungkapkan keinginannya untuk membawa Real Madrid juara Liga Champions di setiap musim. Musim 2021-22 menjadi salah satu musim yang spesial bagi Real Madrid. Bagaimana tidak, musim lalu skuad asuhan Carlo Ancelotti itu sukses menjuarai La Liga dan Liga Champions, serta Piala Super Spanyol 2022. Dilansir Marca, kesuksesan musim lalu bahkan membuat Rodrigo berambisi untuk membawa klub kembali menjuarai Liga Champions di tahun-tahun berikutnya. Bukan hanya Liga Champions, Rodrigo juga memiliki keinginan untuk menjuarai berbagai kompetisi yang akan diikuti oleh Real Madrid. Kasper Schmeichel mengakhiri kebersamaannya dengan Leicester City yang memutuskan hengkang dari The Fox untuk bergabung dengan OGC Nice. Nice mengumumkan transfer Schmeichel dari Leicester City melalui situs resmi klub 4 Agustus 2022. Kapten timnas Denmark itu dilaporkan bakal diikat kontrak selama 3 tahun oleh klub Lekong tersebut. Namun tak diungkap nilai transfer dari Schmeichel. Hengkangnya Schmeichel dari King Power Stadium ini terbilang mengejutkan. Pasalnya, kiper 35 tahun itu adalah legenda hidup The Fox. Schmeichel mengakhiri kebersamaan selama 11 tahun dengan si rubah. Schmeichel total mencatatkan 479 penampilan untuk Leicester. Ia juga turut mengantarkan Leicester meraih gelar Liga Inggris sensasionalnya pada 2015-2016. Pulisic sempat minta izin ke Modric untuk mengenakan nomor 14 yang selama ini identik dengannya. Pulisic jadi salah satu pembelian Tottenham musim panas ini setelah digaet cuma-cuma karena kontraknya habis bersama Inter Milan. Pulisic akan bekerja bareng lagi dengan mantan pelatihnya di Inter, Antonio Conte. Ia pun akan mengenakan nomor punggung 14 yang sebelumnya dipakai oleh Luka Modric kala masih membela Tottenham. Dilansir dari Marca, Pulisic mengungkapkan bahwa ia sudah izin terlebih dulu kepada Modric sebelum ia mantap menggunakan nomor punggung yang ikonik dengan Luka Modric tersebut. Tyrell Malacia tak sabar menjalani debut di Liga Inggris dengan Manchester United. Malacia sudah menjalani pramusim dengan MU. Ia kini bersiap menghadapi duel pertama The Red Devils di Liga Inggris 2022-2023 dengan melawan Brighton and Hove Albion di Old Trafford 7 Agustus 2022. Dilansir dari situs resmi klub, pemain 22 tahun itu sudah tak sabar mencatatkan debutnya di Liga Inggris di laga kontra Brighton. Malacia juga menegaskan masa adaptasinya di MU berjalan dengan sangat baik. Kalidou Koulibaly mengecam Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis yang tak mau lagi merekrut pemain Afrika. De Laurentiis baru-baru ini bikin geger karena ucapannya. Pria 73 tahun itu blak-blakan tidak mau Napoli merekrut pemain Afrika lain. Itu dikarenakan ia kecewa dengan pemain-pemain tersebut tampil membela tim nasional di Piala Afrika pada saat kompetisi Eropa memasuki pertengahan musim. Dilansir Football Italia, Koulibaly pun menuding De Laurentiis tidak menghormati para pemain Afrika yang ingin bermain untuk tim nasional. Koulibaly juga menegaskan ucapan mantan bosnya itu tidak mewakili Napoli secara keseluruhan. Sepengalaman dirinya, masyarakat kota Napoli menjunjung rasa hormat amat tinggi. Matthijs de Ligt mengungkapkan alasan meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan Bayern Munich.
De Ligt hengkang dari Juventus menuju Bayern Munich musim panas ini. Dayroten harus mengeluarkan dana 77 euro untuk menebus bek asal Belanda tersebut. Dilansir Kickers, pemain 22 tahun itu mengungkap alasannya meninggalkan Juventus. Ia merasa sudah saatnya mencari tantangan baru setelah kontraknya bersama Bianconeri hanya tersisa 2 tahun lagi. De Ligt merasa permainan menyerang Bayern bakal cocok untuknya. Erik ten Hag sempat memuji Cristiano Ronaldo di awal pramusim kali ini. Belakangan, manajer Manchester United itu dibikin kesal oleh CR7. Sebelumnya, Erik ten Hag tetap tenang sambil sabar menegur Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United. Sampai akhirnya, Ronaldo kembali ke Carrington dan mengikuti latihan akhir Juli lalu. Kini, menyikapi sikap Ronaldo yang cabut di tengah laga melawan Rayo Vallecano, ten Hag nampaknya mulai habis kesabaran. Ex-pelatih Ajax Amsterdam itu mengecam sikap pemainnya yang memilih pulang duluan dari pertandingan. Erik ten Hag juga mengindikasikan bakal membangku cadangkan Ronaldo andai sang pemain masih di MU saat kompetisi dimulai.